Oke guys, hari ini gua bakal jelasin tentang gimana cara mendeteksi wajah dari sebuah gambar ya. Jadi ntar di sini ada sebuah gambar ya. Gua akan eh, di sini ada terdapat sebuah gambar ya. Nah dari sebuah gambar ini kita mau cari nih yang mana aja yang wajah manusia dan yang mana merupakan background ya. Nah hal pertama yang diperlukan adalah pertama ya tentu saja gambarnya ya. Kemudian ada file XML ini. Nah, ini adalah hardcode ya, hard cascade file ya bisa bilang ya. Jadi itu adalah sebuah instruksi bagaimana kumpulan instruksi lah bisa bilang ya. Itu bagaimana wajah manusia tuh uh, seperti gimana wajah manusia itu. Terus nanti Python tuh akan menggunakan blueprint ini untuk mencari wajah dari sebuah gambar gitu. Nah, oke, tanpa gini kita langsung aja ya. Pertama, hal yang paling penting adalah pasti kita harus menggunakan OpenCV ya. Jadi CV itu yang diperlukan ya. Nah, kemudian kita harus baca dulu pertama gambarnya ya. CV itu ya jadi berupa gambar sama dengan CV itu dot I'm read manusia dot jpeg ya. Oke. Nah, itu kayak gitu. Terus yang kemudian kita harus perlu sebuah wajah klasik, wajah gini, cascade-nya ya, cascade ya. Nah itu dia kita menggunakan CV2 classifier ya, cascade classifier. Wait, harus pakai huruf besar, cascade classifier ya, kayak gini ya, dimana kita masukkan wajah .xml nya ya. Terus dari situ kita pakai wajah ya. Dimana nih wajah cascade ini dot multiple skill ya, detect multiple skill ya. Nah di sini biasanya sih saya pakai gambar pakai faktor skala 1,1 dan minimum neighbornya ya itu 4 ya. Nah apa sih maksudnya ini? Nah, gue bakal jelasin ya sini. Jadi ada ya, nah ini dia ya. Nah ini dia skala faktor tuh. Jadi kalau kita lihat tadi ya kan wajah manusia ini kan ada ukurannya udah beda-beda ya, tergantung dari kedalamannya ya. Ini ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gede banget itu kan. Nah skala faktor 1,1 itu artinya dia tuh mendeteksi dari ukuran kecil dulu, kemudian dia perbesar lagi pendeteksiannya itu dengan faktor skala 1,1. Jadi diperbesar sama dia. Nah kalau misalnya dia belum dapat wajah manusia, dia perbesar lagi dikali 1,1 lagi. Nah kalau dia belum dapat lagi, terus dikali seperti itu. Jadi faktor skala itu adalah seperti faktor pengalih pencarian wajah tersebut. Terus ada nilai 4 ya. Nilai 4 ini adalah minimum minimum apa pixel di sekelilingnya dia. Contohnya misalnya apa? Misalnya ini adalah pixel acuannya ya. Jadi di sekitar pixel ini kan ada pixel tetangganya dia ya. Ada berapa nih? Ada 8. Ada 8. Nah, kalau misalnya katakanlah 4 itu, maka dia akan menggunakan 4 itu sebagai gininya dia, apa namanya? Faktor apa cari 4 pixel di sekitarnya dia aja ya. Kalau misalnya 8 ya seluruhnya ini ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu maksudnya dari argumen itu ya. Nah kemudian kita mau lihat nih apa sih hasil dari wajah nih, apa sih maksudnya. Coba kita lihat ya. Nah dia akan mengeluarkan numpy array ya dengan dimensi 2 kali 2 dengan dimensi 2 ya. Nah di sini ada sebuah numpy array ya, nilainya 901, 185, 60 dan 60. Nah ini maksudnya apa sih?
901 itu adalah koordinat X-nya dia ya. Ya. Terus 185 ini adalah koordinat Y-nya. Terus ini 60 ini adalah panjang dari wajahnya, dan ini lebar dari wajahnya. Jelasannya kalau misalnya gini seperti ini dia. Jadi ini koordinatnya dia. Jadi ini kalau misalnya ini ada sebuah gambar. Terus ini 901. Jadi ini dari sini ya, dari ujung sini ya sampai ke sini itu dia 901 ya, itu koordinat X-nya dia ya. Terus terus ini 185 itu berarti Y-nya ya. Jadi dari sini sampai ke sini itu 185 pixel ya. Jadi ntar nih di sini adalah koordinat titik awalnya dia. Nah, kemudian start dari sini kita mau lihat seberapa banyak pixel yang diperlukan untuk wajah tersebut. Oh, ternyata dia perlu 60 pixel. Oh, ada 60 panjangnya. 60 panjang wajahnya dia, dan 60 lagi lebar wajahnya, seperti itu. Ya, jadi ntar dia di sini wajah dari orang tersebut gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, kita mau membuat sebuah persegi panjang ya, untuk menunjukkan dia wajahnya apa bukan itu. Nah, ini kita masukin ya. Tadi udah dapat itu ya, dalam wajah ya, dalam wajah XY, dalam wajah. Untuk setiap XY WH dalam wajah kita kasih dia kita gambar ya, rectangle-nya gambar ini XY nya, terus nih X plus Y nya, W nya ya, terus Y plus H nya. Terus ini dengan warnanya ya, warnanya saya mau pakai yang putih aja, terus dengan tebal 4 ya. Nah, ini jadi maksudnya apa sih? Jadi setiap gininya ini, setiapnya ada ntar dia mendeteksi ada sekitar berapa nih, banyak ya, ini ada banyak gini wajah dideteksi ya. Di dalam wajah ini dia akan membuat persegi panjang ya. Nah, image kan gambar ya, dari gambar source-nya. Terus nih XY ini adalah posisi koordinatnya dia ya. Jadi misalnya kalau ini XY-nya ya, XY-nya di sini, nanti ini sebagai titik acuannya dia. Terus X plus W ini kan di sini ya, terus Y plus H ini ya di sini. Jadi ntar dia butuh koordinat ini dan ini untuk membuat sebuah persegi panjang ya. Make sense ya. Jadi butuh koordinat ini aja dan ini aja untuk membuat sebuah persegi panjang. Nah, terus nih 255 ini adalah warnanya ya, dari persegi panjang itu, yang artinya sama dengan putih ya. Terus 4 ini adalah tebalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bikin outputnya ya. Jadi nanti wajah manusia ya .jpeg ya, oke. Dimana sumbernya adalah gambar ya. Oke. Ya, kita lihat, tunggu ya. Ntar lagi dia bakal muncul. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia ini penting sekali ini pendeteksian wajah ini, karena kedepannya orang perlu yang namanya otomatisasi ya. Jadi nggak perlu melakukan manual lagi, apalagi menentukan pelaku kejahatan ya, bisa menggunakan metode ini. Nah, di sini dia hasilnya ya, kita bisa lihat ya, ini wajah ya, ini wajah bentar nih ya, ini
wajah, ada banyak wajah di sini ya. Nah ini wajah dari ukuran kecil sampai ukuran yang relatif besar ya. Ya, walaupun yang di belakang nggak kelihatan ya, karena memang warnanya blur. Jadi dari samping juga dia nggak mendeteksi ya. Ini cuma bagian frontal saja nih yang dideteksi. Ya, tapi udah cukup oke. Nah, terkadang di detection ini sendiri dia nggak sempurna juga. Masih ada celah nih, misalnya dia mendeteksi bahwa tangannya kita itu adalah sebuah wajah ya. Ya, terus nih kalau dia misalnya wajahnya setengah doang kayak gini, dia nggak mendeteksi juga gitu. Ya, ini ada plus ada minusnya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen sebuah sistem yang cuma mendeteksi full wajah aja, ya ini bagus. Tapi kalau misalnya kita pengen mendeteksi yang hampir semua wajah ya, itu maka nih downside-nya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah project ya, ini bisa bilang project untuk membuat face detection. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, bye.